Aku, Bang Juma, menurut yang aku pelajari, kematian Yesus itu dan penyaliban itu sudah dinubuatkan di kitab para nabi. Nah, itu lagi. Apalagi sudah bercerita tentang nubuat. Ini bahaya ini. Yang menubuatkan siapa? Yang Ya, tapi menubuatkan memang siapa? ya memang sudah begitulah arus jalan itu harus dilalui. Harus yang seperti itu. Oke, berarti Yesus yang merancang terkait dengan keikutsertaan iblis di dalam penyaliban. Betul atau betul? Iya, bisa. Harus ada lah iblis itu. Yesus kan sudah membuat pilihan kepada manusia agar mana yang mau kau pilih. Saya ulang lagi. Yesus ikut bekerja sama dengan iblis di dalam memberikan diri Yesus untuk menjadi tebusan di atas tiang salib. Betul atau betul? Aku yang bekerja sama ini nggak terima, aku nggak kayak gitu ayatnya. Itu nggak mau aku. Kopi. Minum air putih, Bang. Jangan kasih saya koin, kasih Mudarni koinnya, teman-teman. Minum air putih, we. Kalau itu aku nggak terima loh. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus mengatakan aku yang memilih kalian yang 12, satu di antaranya iblis, kan gitu. Nah sekarang imam-imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Demi untuk apa? Tercapainya tujuan Yesus mati di atas tiang salib. Kan begitu poinnya. Artinya bahwa ini adalah satu kesatuan utuh yang memang sudah dinubuatkan. Berarti Yesus mengambil bagian daripada apa yang terjadi terhadap dia yang menanggung dosa-dosa manusia di atas tiang salib. Betul atau betul? Iya, sebenarnya Bang Juma sudah tahu lah. Elohim itu namanya dia maha kuasa. Nah sekarang begini. Sekarang begini. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya ke Ibu, Yesus ini bersalah atau tidak? Nggak ada salah Yesus. Nah, siapa yang menginginkan mati dan melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah tentara Romawi dan orang-orang Yahudi dan anjing-anjing di sekitar itu. Siapa rancangan itu semua? Rancangan itu memang harus diiyakan oleh Elohim. Berarti Yesus yang merancang, betul? Bukan merancang, tapi memang harus begitulah perjalanan itu, nubuatan itu harus dilalui. Berarti sudah rancangan, udah rancangan kan? Nah, ternyata ada perintah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah tangan yang mempernumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus terlibat tidak di dalam pembunuhan terhadap dirinya? Nggak ada terlibat Yesus. Yesus hanya menjalankan nubuatan itu. Udah, itu yang kami pelajari. Tadi katanya itu sudah diatur, itu sudah dibuatkan, itu sudah dirancang. Bang Juma kan mau tipu-tipu. Bang Juma kan mau tipu-tipu biar aku meleset. Bukan nipu, Bu. Supaya otak kita ini bekerja. Enggak bisa. Ini penonton 4.400. Enggak boleh. Enggak boleh dibawa menipu. Enggak. Bang Juma mau mengajak. Enggak, sekarang begini. Kesimpulannya aja, Ibu kayak yang agak berat untuk menerima argumentasi saya. Gini, sekarang penyaliban secara utuh, ini kedatangan Yesus memang untuk disalib atau bukan? Kedatangan Yesus ya memang sudah dinubuatkan, titik. Tepuk tangan. Oke, berarti sudah dinubuatkan untuk melanggar 6 perkara yang Tuhan jadikan itu adalah sebagai kebencian dan kekejian. Betul atau tidak? Bukan melanggar. Karena sudah nubuatan harus digenapi dan dijalankan. Dengarkan saya, Bu, dengarkan. Kan sudah dirancang, sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Itu sudah menjadi suatu keharusan terjadi kan? Oke? Nah, sementara di sisi lain Tuhan juga berkata 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah mempersembahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti ada rancangan untuk melanggar hal yang dibenci Tuhan. Ada rancangan yang akan dilakukan untuk melanggar sesuatu yang menjadi merupakan sesuatu kekejian bagi hati Tuhan. Betul atau tidak? Iya. Nah, sudah. Sekarang begini, yang mana yang iblis di sini? Yang berfirman di Amsal 6 atau yang berkongko-kongko melakukan penyaliban? Karena tidak mungkin dua-duanya iblis, tidak mungkin dua-duanya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan melakukan kemudian kerjasama dengan iblis demi untuk melanggar aturannya sendiri. Gimana, Bu? Yang iblis di situ adalah
para tentara Romawi dan orang Yahudi dan para yang menyaksikan rakyat Yahudi pada saat itu anjing-anjing dikatakan dalam Mazmur. Oh. Tapi itu sudah dirancang, udah nubuatan. Iya, udah nubuatan, harus digenapi, harus dijalankan. Nah, iblis ini kalau tidak melakukan kemudian eksekusi Yesus, apakah dosa ibu bisa ditanggung? Bukan begitu. Bukan begitu prinsipnya, bukan begitu teorinya. Ini sebenarnya iblis-iblis ini yang merasuki Yudas dan merasuki imam kepala ini pahlawan atau bukan sih untuk ibu? Kalau enggak, ngapain ada ditulis ayat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan untuk dibunuh kan? Sama dengan Abraham mengorbankan anaknya. Tapi kan tidak jadi, diganti hewan. Kalau ini kebalik, ini justru hewan diganti manusia kebalik. Kalau ini memang harus digenapi, nubuatan harus digenapi. Sudah ada tulis Bang Juma. Makanya saya katakan ke ibu. Boleh saya jawab kah? Boleh silakan. Silakan. Markus 14 ayat 10. Oke. Oh iya. Nah, terus Bang? Oh iya. Lalu pergilah Judas Iskariot sedang kepada maksudnya menyerahkan Yesus. Menyerahkan Yesus artinya free will, Pak. Free will. Bukan paksaan. Itu bukan paksaan. Free will. Betul, itu free will. Free will. Jadi Tuhan itu membebaskan manusia melakukan apa aja, silakan bebas. Makanya Tuhan tahu bahwa Judas akan mengkhianati dia, ya, dengan cara dia mengetahui maka ini akan terjadi, maka karya keselamatan itu akan terjadi. Gitu, Pak. Karya keselamatan ini, oke. Karya keselamatan ini melibatkan iblis, gitu. Karya keselamatan ini melibatkan iblis, begitu. Maksud untuk menyerah Yesus itu free will, bro. Iya, saya tahu free will, kehendak bebas. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ada nubuatan jalan menyelamatkan orang yang menanggung dosa, melibatkan iblis. Imam mahkamah agama loh, ahli Taurat, orang Farisi, ya, ahli kitab. Mereka kemudian kerasukan setan semua, sehingga mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh di atas tiang salib. Kan ini yang mengelilingi ini iblis semua. Nah, sekarang ini terjadi melanggar perintah Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah katanya. Yesus tidak bersalah. Benar, Pak. Tapi itu ayatnya mengatakan free will. Judas melakukan itu. Terlepas dari free will. Ayat yang free will antara menyerahkan orang yang tidak berdosa dan menyerahkan orang yang tidak berdosa. Ternyata dia memilih menyerahkan orang yang tidak berdosa. Hasilnya apa? Keselamatan atau dosa? Yang memilih sana itu siapa, bro? Itu kan free will-nya Judas, bro. Iya, saya tanya, Bung. Saya tanya sama Anda. Kan free will itu artinya kan ada 2 pilihan. Bebas dia memilih. Dan ternyata dia memilih berkhianat. Dia memilih kemudian merasuki Yudas. Dia memilih melakukan kesaksian palsu. Dia memilih menyerahkan Yesus. Sampai Pilatus mengatakan di dalam Matius 28 nomor 17 dikatakan begini. Orang-orang ini menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu kan sifat iblis. Berarti iblis yang merasuki mereka. Nah, sekarang ketika iblis bekerja sama dengan orang-orang ini, dijatuhkan mereka oleh iblis supaya Yesus disalibkan, itu melanggar firman Tuhan yang ada di Amsal 6, mengakibatkan dosa atau kemudian menghapuskan dosa. Penyaliban ini mengakibatkan dosa karena Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Kalau Anda baca di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tetapi ternyata Yesus yang tidak bersalah dibunuh. Sekarang pertanyaannya, penyaliban terhadap Yesus yang melanggar firman Tuhan Keluaran 23 nomor 7, Amsal 6 nomor 16 sampai nomor 19 ini, itu mengakibatkan penebusan dosa
atau justru mengakibatkan dosa karena melanggar firman Tuhan? Silakan.